Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar Kota Padang Panjang dalam sepekan. Langsung dari Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDKM Padang Panjang, bersama saya Derit Emarika. Kita langsung ke informasi pertama. Kunjungi Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, apresiasi kelengkapan dokumentasi dan informasi tentang budaya Minangkabau yang ada di PDIKM. Kunjungi Kota Padang Panjang, Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Kunto Arif Wibowo, apresiasi Pusat Dokumentasi dan Informatika Kebudayaan Minangkabau. Kunjungan tersebut disambut Wali Kota Fadli Amran, didampingi Sekdako Soni Budaya Putra dan Komandan Secatabe Letkol Infantri Yusuf Saud Tanjung pada Sabtu 14 Januari 2023 di PDIKM. Saat berkunjung ke PDIKM, Kunto dan istri beserta rombongan berkesempatan mendengarkan sekilas penjelasan terkait kebudayaan Minang dan melihat koleksi-koleksi dokumentasi dan informasi budaya Minangkabau tempo dulu. Tak hanya itu, rombongan juga berkesempatan mengenakan pakaian Marapulai dan anak daro khas Minangkabau. Sementara itu, Wako Fadli juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam yang sudah menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kota Padang Panjang bersama semua rombongan. Juga bukan ditanya tiket berkalori bukan, tiket menyamai karena tuntutan Jawa Barat ini hampir banyak sebenarnya kalau keluarin di batu bara kosnya terlalu tinggi juga jadi masalah. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Guna memudahkan OPD dalam memberikan pelayanan baik di lingkungan internal kantor maupun masyarakat, Dinas Kominfo Padang Panjang melakukan perekaman lanjutan tanda tangan elektronik di Hall Lantai 3 Balai Kota, Jumat 13 Januari 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika lakukan perekaman lanjutan tanda tangan elektronik atau TTE di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Jumat 13 Januari 2023. Kepala Dinas Kominfo Ampera Sali menjelaskan setiap kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ke depan akan menandatangani surat secara elektronik dan tanda tangan elektronik ini sudah diakui orisinalitasnya oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Dijelaskannya, TTE ini digunakan untuk memudahkan setiap OPD dalam pelayanan baik untuk internal kantor maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi Jimmy Saputra menyampaikan, TTE ini selain memudahkan keamanannya dan keasliannya juga terjaga. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik bisa dijamin keasliannya oleh negara. Kedepan, setelah Kepala OPD memiliki TTE, pihaknya akan melakukan sosialisasi agar penggunaan TTE ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian akan dilanjutkan dengan pencanangan oleh Wali Kota. Yuli Guslinda dan juru kamera MLDA, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran yang juga PES Lokal Presiden Junior Chamber International atau JCIW Sumatera hadiri inaugurasi JCIW Sumatera 2023 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Oh iya. Halo. Siapa? Iya. Halo NVV, selamat datang. Wali Kota Fadli Amran yang juga merupakan PAS Local President Junior Chamber International atau JCIW Sumatera hadiri inaugurasi JCIW Sumatera 2023 Ahad 15 Januari 2023 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan ini juga dihadiri Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sumatera Barat Dewita Murni yang sekaligus membuka secara resmi inaugurasi JCIW Sumatera 2023 tersebut. Serta hadir National Vice President JCI Indah Permatasari dan PLP Debbie Sosianti. Dalam sambutannya, Wako Fadli menyampaikan selamat atas inaugurasi JCI dan selamat kepada Local President JCIW Sumatera 2023 yang akan dilantik, serta mengucapkan terima kasih kepada LP dan Local Board of Director 2022 yang sudah bersama-sama memajukan organisasi JCI ini. 12 tahun JCI hadir di West Sumatera, ini tepuk tangan, give a round of applause for JCI West Sumatera. Brotherhood, impact, humanities, dan lain-lain. Dan kadang-kadang saya rasa ini yang penting untuk pemimpin-pemimpin muda.
Pemimpin-pemimpin muda untuk menata karir itu saya rasa fair enough, bisa ya. Sekarang kita punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Mohon maaf, dan itu sangatlah bisa. Ya, sangatlah bisa, betul. Lebih lanjut, Wako Fadli mengatakan banyak yang bisa dimanfaatkan melalui JCI. Salah satunya memanfaatkan international network yang bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, membawa pemuda Indonesia untuk masuk ke forum-forum internasional, serta membuka peluang menjadi leader di level internasional. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pelantikan Ibrahim Irwan Prayitno sebagai LP JCI West Sumatra 2023, menggantikan LP 2022 Bori Fonanda. Ditandai dengan pemindahan chain dari seluruh PLP, National Board of Director atau NBOD, serta dilakukan LBOD 2023. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Lewat video promosinya, Alia Lawindo, 21 tahun, mahasiswa American University asal Kota Padang Panjang, ingin memperkenalkan keindahan dan budaya Kota Padang Panjang dan beberapa daerah di Sumatera Barat lainnya. Padang Panjang asalnya dari Bunda asal Panjang. Lahir dan besar di Amerika tidak membuat Alia Lawindo lupa dengan negeri leluhur orang tuanya. Ibunya berasal dari Padang Panjang, sementara ayahnya orang Lawang, Kabupaten Agam. Alia bahkan ingin memperkenalkan Kota Padang Panjang dan beberapa daerah Sumatera Barat di Amerika lewat video promosi. Hal tersebut mengemuka saat pertemuan mahasiswi American University ini dengan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul di Balai Kota pada Selasa 17 Januari 2023. Alia melakukan tapping video promosi dengan menginterview Wawako Asrul. Kemudian pengambilan gambar di sejumlah objek wisata seperti Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, Desa Wisata Kubu Gadang, dan Serambi Mil. Alia hadir bersama Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Muhammad Abdi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Edward Ardi, dan Lurah Silaing Bawah Beni Satria. Alia mengatakan video yang dibuat ini bakal ditayangkan di beberapa kegiatan promosi di Amerika nantinya. Sementara itu, Wawako Asrul menyampaikan terima kasih atas kunjungan Alia dan rombongan. Wawako Asrul turut menjelaskan Kota Padang Panjang dengan segala potensi dan destinasi wisatanya yang menarik. Daerah Kota Padang Panjang mengucapkan selamat datang kepada Alia. Padang Panjang adalah kota terkecil, berpenduduk cuma 60.000 orang, dan ternama di Padang Panjang itu adalah kulinernya. Jadi silakan menikmati kuliner yang ada di Kota Padang Panjang. Hari Suyata dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang, sepekan. Guna pembekalan calon Duta Genre 2023, Forum Genre gelar workshop tentang kita bersama Pusat Informasi dan Konseling Remaja se-Kota Padang Panjang. Forum Generasi Berencana atau Genre menggelar workshop tentang kita bersama Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR se-Kota Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Kamis 19 Januari 2023. Difasilitasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, workshop dibuka Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur. Diikuti PIKR mulai dari tingkat SLTA, MA, dan mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Padang Panjang. Osman mengatakan workshop ini digelar untuk memberikan bekal kepada calon-calon Duta Genre 2023 yang akan menjadi perwakilan dari sekolah masing-masing dan menjadi awal dari kegiatan pemilihan Duta Genre. Ia juga menyampaikan PIKR yang sudah ada sejak 2007 ini sebagai komitmen dalam memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldia, Padang Panjang, sepekan. Wali Kota Fadli Amran hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang bertemakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dihadiri Wali Kota Fadli Amran digelar di Sentul International Convention Center, Bogor pada Selasa 17 Januari 2023. Selain Wako Fadli, turut hadir Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, Dandim 0307 Letkol Sutrisno,
Kepala Kejaksaan Negeri Nilma, Kepala BPS Arius Jonaidi, Kepala BPBD Kesbangpol Iputu Venda. Rakornas tersebut dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang bertemakan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, diikuti seluruh kepala daerah serta Forkopimda se-Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia tahun 2023. Dalam arahannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dan bekerja keras dalam menangani COVID-19 serta inflasi. Presiden mengajak seluruh gubernur, bupati, dan wali kota bersama Bank Indonesia untuk bekerja keras dalam menangani inflasi yang kini menjadi momok bagi semua orang. Menanggapi hal tersebut, Wako Fadli berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi. Kedepan pihaknya akan bekerja lebih giat lagi untuk mengendalikan inflasi, tumbuhkan dan bangkitkan ekonomi masyarakat Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebagai agenda tahunan, pelaksanaan Musrenbang yang bertema pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat digelar di Kelurahan se-Kota Padang Panjang. Mengawali tahun 2023, rutinitas pelaksanaan Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kota Padang Panjang kembali digelar. Pelaksanaan Musrenbang ini sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dihadiri oleh camat, lurah, perwakilan organisasi perangkat daerah, fasilitator kelurahan dan kecamatan, LPM, Karang Taruna, Ketua RT, Babinsa, Babin Kamtibmas, serta undangan terkait lainnya. Masing-masing kelurahan mulai memberikan usulan untuk dibahas dalam Musrenbang tersebut. Usulan ini terdiri dari usulan-usulan pokok dan usulan cadangan. Di antaranya, akumulasi dari usulan tersebut, Kelurahan Kampung Manggis sebanyak 15 usulan, Kelurahan Sigando 9 usulan, Kelurahan Bukit Surungan 6 usulan, Kelurahan Ganting 15 usulan, dan Gumala 14 usulan kegiatan. Untuk kelurahan lainnya akan menyusul pelaksanaannya pada waktu yang sudah ditentukan dengan usulan-usulan yang akan dibahas dalam Musrenbang nantinya. Sementara itu, setiap kelurahan yang sudah melaksanakan Musrenbang berharap usulan yang diajukan dapat terrealisasi dan meningkatkan pembangunan di kelurahan masing-masing dengan tujuan mensejahterakan warga. Tim Liputan dan juru kamera William Martayadi, MLDA, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang Sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.